Haleluya, salam bahagia. Kita jumpa lagi dalam program TV Pantekosta. Kita sedang membahas 9 indikator kedatangan Tuhan Yesus Kristus, seri tentang akhir zaman. Dan kita akan masuk pada poin yang ke-6, indikator psikis. Kita tahu bersama bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Menyikapi dan respon terhadap peristiwa-peristiwa akhir zaman ini, maka tubuh bereaksi, spiritual bereaksi, jiwa kita bereaksi. Apa reaksi jiwa melihat keadaan yang semakin lama semakin menakutkan ini? Sebab kita tahu ajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yaitu mengupas tuntas tentang malapetaka, bencana alam, kelaparan, kemiskinan, penyakit, kekerasan, brutalisme, pembunuhan, kejahatan moral, dan perang akan terjadi di mana-mana. Kemerosotan moral, stres. Dan juga kita tahu bahwa akan ada suatu gerakan yang sangat dahsyat, yaitu kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi itu akan diiringi juga dengan penyebaran agama-agama secara masif, khususnya ajaran palsu akan semakin menjamur secara global. Tidak ketinggalan juga krisis lingkungan global akan melanda seluruh bumi. Tanda-tanda di langit dan perubahan-perubahan drastis akan terjadi pada alam semesta. Itu menimbulkan perasaan dan kondisi di dalam jiwa manusia. Inilah yang kita sebut indikator psikis. Apa kata Yesus tentang hal-hal yang terjadi secara mentalitas dan secara kejiwaan pada manusia itu? Yang pertama, gelisah. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Alkitab tulis, Yesus bicara bahwa kegelisahan akan melanda semua manusia. Itu disebabkan oleh karena keadaan yang terjadi atas muka bumi yang campur aduk dan makin lama makin sulit. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan, berawas-awaslah, jangan gelisah. Kita punya jaminan yang ajaib, yaitu firman. Kita punya jaminan yang mengherankan, itulah kuasa Roh Kudus. Jangan gelisah, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kata gelisah itu dalam bahasa Yunani adalah troeo, yang berarti menangis dengan suara yang keras, rintihan pilu dengan sebuah teriakan karena takut, karena ada dalam masalah. Dan ini adalah kegelisahan yang timbul di dalam pikiran manusia, yang bisa menghancurkan mental manusia. Oh, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dialah penolong kita. Yang kedua, kasih yang menjadi dingin atau tawar. Matius 24 ayat 12, Yesus berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, padahal sebenarnya kasih itu adalah kekuatan yang besar, energi yang dahsyat pada manusia untuk memberi, untuk berkorban, untuk melayani sesama, terlebih dalam hal mengasihi Tuhan. Akan tetapi karena bertambahnya kedurjanaan, maka mentalitas manusia berubah. Kasih menjadi dingin. Kata dingin di situ ditulis dengan kata Yunani adalah psuko. Kata psuko itu adalah seperti seorang meniup air yang panas atau makanan yang panas, didinginkan dan kemudian menjadi dingin.
jadi bergerak menjadi dingin, memudar. Kasih itu menjadi dingin dan beku. Kasih itu memudar sehingga tidak ada lagi tangan yang terulur, tidak ada lagi tangan yang memeluk dengan kasih, dan yang hadir pada manusia adalah kebencian. Kita harus sadar sebagai orang percaya, marilah kita menerapkan kasih itu sebaik-baiknya. Untuk apa? Banyak orang yang tertolong. Untuk apa berikutnya? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita membaca Alkitab di dalam Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kata yang kita lihat di sini adalah bangsa-bangsa akan takut. Kata takut di situ ditulis sunoke, dan kata itu berarti kesedihan, kesusahan yang begitu mendalam. Kata lainnya adalah kecemasan. Jadi kata takut di situ lebih menunjukkan kepada kata kecemasan dan kesedihan yang mendalam, kesusahan yang hebat akan melanda batin manusia, akan membuat mentalitas manusia terguncang. Dan kita melihat ini adalah titik-titik di mana manusia hidup dalam situasi yang makin lama makin buruk. Anak-anak Tuhan, percayalah, kita punya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita setiap saat. Kata yang berikutnya yang kita ambil di sana adalah orang akan mati, orang akan bingung. Kata bingung di situ ditulis dalam bahasa Yunani aporia. Keadaan yang tidak menentu, sulit mengambil keputusan, kondisi kebimbangan yang hebat. Dan kondisi aporia ini akan melanda seluruh manusia di bumi karena terjadi kegoncangan secara fisik pada alam, terjadi juga kegoncangan secara ekonomi, dan manusia dilanda dengan berbagai jenis penyakit. Maka manusia menjadi bingung, apa jalan keluarnya? Siapa yang bisa tolong? Bagaimana bisa maju? Siapa yang bisa bantu? Keadaan akan semakin memburuk saja, semakin sulit. Dan memang Tuhan Yesus sudah berkata, kondisi ini pasti akan terjadi. Kita harus menyikapinya secara bijak. Saatnya kita menunjukkan kekristenan itu apa. Saatnya kita menunjukkan kepada dunia, anak Tuhan itu harus bagaimana. Kita punya modal besar, energi dahsyat di dalam hidup kita. Kita punya doa untuk menjangkau Tuhan. Kita punya penyembahan dan pujian untuk menghadirkan Tuhan. Kita punya iman untuk melihat mujizat yang besar dari Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan bingung, ada Tuhan menolong kita. Dan kemudian ayat 21, saya ulangi baca. Orang akan mati ketakutan. Kata ketakutan di situ ditulis dalam bahasa Yunani adalah phobos. Phobos. Orang mengalami rasa takut yang hebat. Rasa takut menyerang manusia. Bukan cuma pribadi, keluarga,
kelompok, suku, bangsa. Lihat saja hari-hari ini. Bangsa-bangsa dilanda ketakutan yang hebat dan berusaha menghindarkan diri dari apa yang kita sebut sebagai wabah COVID-19 ini. Kecemasan melanda manusia dan manusia diliputi dengan ketakutan. Kata phobos itu juga sangat takut, dan ini bersifat teror. Teror yang menyerang manusia. Teror yang menghantam manusia. Bayangkan, malapetaka demi malapetaka silih berganti datang. Bencana alam datang berupa-rupa model. Dan kita melihat kelaparan melanda dunia, kemiskinan, penyakit, rupa-rupa penyakit yang tidak bisa diobati. Kekerasan, kriminal, brutalisme, pembunuhan, kejahatan moral. Terjadi perang di mana-mana, kemerosotan moral terjadi. Ada pemerkosaan di sana, ada penyiksaan di sana, dan stres melanda manusia. Juga kita tengok di sini, gereja harus mengambil sebuah langkah yang tepat pada masalah ini. Saatnya kegerakan rohani itu muncul dan kita terlibat di dalamnya. Roda kebangunan rohani sedang berputar. Di sana ada kekuatan Roh Kudus. Kebangunan rohani sedang terjadi. Doa sedang dipanjatkan di mana-mana. Hamba-hamba Tuhan sedang memberitakan firman Tuhan. Akan terjadi hal yang dahsyat, mujizat terjadi, tanda ajaib terjadi. Tuhan sedang bekerja di antara manusia. Tapi kita mesti ingat, akan juga ada penyebaran agama palsu secara masif di mana-mana. Oh, tanda-tanda zaman sedang ada di depan mata kita. Seruan dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Lihat ini, jangan gelisah. Jangan sampai kasih menjadi dingin. Jangan sampai kita cemas, jangan sampai kita bingung, jangan sampai kita takut, karena kita telah percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya, shalom, salam bahagia. Mari bergabung bersama dalam pelayanan yang luar biasa TV Pantekosta, Voice of Pentecost. Untuk itu, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like untuk maju bersama, melayani bersama. Tuhan memberkati. Amin.